Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Mukhlis, Kelurahan Serdang, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa laksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga seluruh ibadah kita, amal soleh kita, termasuk jamaah kita pada kesempatan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Para jamaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas diantaranya adalah babul kaffi an ma yara minal mayyiti min makruhin. Bab menahan diri dari apa yang dia lihat dari mayit, yaitu sesuatu yang tidak disukainya, atau bahasa gampangnya adalah bab anjuran untuk menutup aib, ya, menutup aib yang bisa jadi kita dapati pada jenazah, pada mayit seorang muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, prinsip dasarnya adalah bahwa sesama muslim itu adalah saling menutupi aib, ya, tidak saling mengumbar, tidak saling justru menyebarkan keburukan. Termasuk dalam hal ini adalah manakala kita dapati pada seorang mayit muslim, atau ada mayit yang dia muslim mukmin, ada kekurangan, ada sesuatu yang kalau disebutkan itu tidak baik atau sesuatu yang aib, maka harus ditutup, harus di-keep, harus tidak boleh disebarluaskan, ya, harus dirahasiakan, ya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan orang yang merahasiakan, ya, keburukan orang lain, keburukan seorang muslim, itu pahalanya besar, ya, pahalanya sangat besar. Di samping dia dapat pahala, dia juga mendapatkan balasan yang serupa, balasan yang serupa. Ya, siapa di antara kita yang tidak punya aib? Siapa di antara kita yang tidak punya kekurangan? Ya, maka kalau kita ingin kekurangan kita, aib kita juga ditutup oleh Allah, maka kita adalah harus juga menutup aib orang lain. Ya, kalau kita ingin aib kita tidak dibongkar oleh Allah di hari kiamat nanti, maka kita harus tutup aib saudara kita. Termasuk diantara adalah dalam hal ini ketika orang itu sudah meninggal dunia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita baca satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Rafi' Aslam, ya, Aslama maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
dari Abu Rafi yaitu Aslam maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ia berkata, ya, man ghassala, ya, man ghassala mayyitan, siapa yang memandikan jenazah, ya, siapa yang memandikan mayit, fakatama alaihi, lalu dia merahasiakan aibnya, kekurangan yang dilihatnya, ghafarallahu lahu, maka Allah ampuni dosa orang tersebut, dosa orang yang memandikan mayit, memandikan jenazah, lalu dia melihat aib terus dia tutupi, dia tidak sampaikan kepada orang lain, dia rahasiakan, ya. Maka Allah ampuni dosanya arba'ina marrah. Arba'in itu artinya 40. Marrah artinya kali, 40 kali, ya. Di 40 kali dosa yang pernah dilakukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, dan dia mengatakan sahihun ala syarti Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi hadis ini menerangkan kepada kita wujub katmi auratil mayyit in ra'a syai'an minhu, ya. Jadi wajib menyimpan atau menutupi rahasia atau aurat, ya, aib mayit, ya, bila dia melihatnya, ya. Jika dia melihat yang saat memandikan atau mungkin saat ya ikut mengurusnya tadi itu, wabil khusus saat memandikan dia melihat sesuatu yang tidak baik kalau disifatkan, misalnya kasawadi wajhin, ya, seperti misalnya dilihat wajahnya tadinya biasa, tiba-tiba pas meninggal itu wajahnya hitam gitu. Jadi kalau diomongkan kan nanti jadi persepsinya liar, Pak, ya. Nanti akan ditafsirin dengan tafsiran yang macam-macam, ya. Karena tidak semua orang itu paham tentang menyikapi suatu informasi. Nah, maka orang yang memandikan jenazah atau ikut mengurus jenazah, ya, terus melihat kekurangan atau suatu aib, maka hendaknya ditutup, tidak boleh diberitakan, tidak boleh apalagi dipoto, posting, terus kemudian dikasih tambah-tambahan, inilah mayat yang begini yang menjelek. Nah, ini lebih buruk lagi. Sekedar menyampaikan saja, nggak ada narasinya apa-apa, itu aja nggak boleh. Apalagi sampai ngasih narasi, ngasih komen yang justru semakin menjelekkan. Nah, ini nggak boleh, ya. Justru wajib ditutup, wajib tidak disampaikan kepada orang lain, ya. Orang yang seperti itu balasannya sangat besar, ya. Balasannya adalah diampuni dosa-dosanya, yaitu 40 kali dosa yang pernah dilakukannya, ya. 40 kali dosa pernah dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini utamanya kalau dia orang baik-baik, orang orang yang kita ketahui baik, taat, ya. Bagaimana kalau orang itu orang fasik, orang Islam tapi dia memang senang berbuat maksiat, senang berbuat hal-hal yang melanggar agama begitu. Maka di sini dikatakan oleh muallif Nuzhatul Muttaqin, wala ba'sa bi dzikri ahwalil mayyit in kana fasiqan liyakuna zajran an mithli fiski wa bid'atihi. Kalau terkait dengan keadaan mayit yang dia itu orang fasik, kemudian disebutkan tadi kekurangannya tadi atau sesuatu aib yang didapati pada tubuhnya, kalau dia fasik, ini menurut
kitab ini boleh untuk sebagai zajron ya, sebagai peringatan ya atas kefasikannya dan atas kebid'ahan yang dilakukannya ya. Jadi kalau orang memang ahli maksiat, ahli ya dia muslim tapi suka berbuat melanggar padahal sudah diingatkan, sudah sering dinasihati masih begitu juga, terus didapati jenazahnya itu kok ada hal-hal yang sebenarnya nggak pas untuk disampaikan, tapi kalau niatnya barangkali untuk sebagai peringatan bagi yang lainnya agar tidak mengikuti hal yang serupa, tidak meniti jejaknya, maka menurut mu'alif kitab ini dibolehkan. Ya, asal kalau memang dikenal fasik ya, tapi kalau orang baik-baik ya nggak boleh, harus ditutup. Itu kan kalau buruknya. Bagaimana kalau baiknya? Ya kita dapati jenazah itu senyum, ceria, ya atau hal-hal yang baiklah diceritakan, maka dibolehkan ya. Wala ba'sa bi dzikri mahasinil mayyit ka isyraqi wajhi ya. Tidak mengapa ya menyebutkan kebaikan mayit ya, menyebutkan kebaikan mayit yang kita dapati seperti misalnya wajahnya itu berseri-seri, wajahnya ceria, tersenyum. Nah, itu boleh. Ya, boleh kita sebutkan. Ya, yang penting sesuai kenyataan, Pak ya, jangan ditambah-tambahin ya. Kadang-kadang ada juga yang ditambah-tambahin ya. Ya, disebutkan apa adanya. Saya lihat tadi, masya Allah, ya jenazahnya bersih, senyum, ya, kayaknya bahagia, ya, nggak apa-apa. Yang penting kita sebutkan ya apa adanya, tidak ditambah-tambah. Tapi kalau yang buruk harus ditutup ya. Karena itu para ulama itu kan memberikan petunjuk ya. Ya orang mandikan mayat itu termasuk orang yang ikut ngurus tadi itu hendaknya orang yang baik, orang yang soleh, ya orang yang punya kesolehan ya. Di samping karena yang bersangkutan mengerti batasan-batasan syariat juga dalam hal ini diperlukan, yaitu tadi menutup menutup aib tadi. Kalau yang enggak ngerti batasan kan tadi, apalagi kalau dia senang main medsos ya Pak ya, nanti jadi viral ya. Wah ini bagus nih untuk konten. Jadi malah begitu nanti ya. Makanya harus yang memang punya pemahaman ya. Kita juga ingat hadis Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ini penting buat kita ya. Kita kalau tidak ingin dipermalukan oleh Allah di hari kiamat, maka mari kita jaga lisan kita, jaga komitmen kita untuk juga menutupi aib saudara kita. Begitu pula Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tasubbul amwat. Jangan kalian mencela amwat, jangan kalian mencela mayit. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Sesungguhnya mereka telah menghadapi apa yang telah mereka lakukan. Kalau dia berbuat baik, ya sudah ada mekanisme bagi dia untuk mendapatkan balasan ini. Kalau dia berbuat baik, dia dapat balasan baik. Taruhlah dia berbuat buruk, namanya orang kadang tergelincir dalam perbuatan keliru, salah begitu, sudah disediakan balasan, ya, balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Nah, kita yang hidup tidak boleh mencela, tidak boleh menjelek-jelekkan, tidak boleh menjelek-jelekkan. Nanti dalam satu hadis itu jamaah sekalian, kenapa orang itu tidak boleh membicarakan keburukan mayit? Ya, karena dia punya keluarga, dia punya anak. Nggak semua orang taruhlah buruk, anaknya buruk. Kadang ya itu
Ya namanya cobaan ya. Ya, ada di antara keluarga baik, ada yang mungkin Allah uji dengan sesuatu yang kurang baik gitu. Nah, kalau yang kurang baik ini terus dibicarakan, ini menyakiti keluarganya, menyakiti anaknya, menyakiti istrinya, ya, menyakiti orang-orang yang menjadi kerabatnya. Makanya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, la tasubbul amwat fatu'dul ahya. Ya, jangan kalian mencela mayit karena itu akan menyakiti orang-orang yang hidup. Maksudnya adalah kerabat-kerabatnya, ya, kerabat-kerabatnya. Ya, itu akan merasa tersakiti dengan omongan kita. Ya, karena kadang-kadang kalau sesuatu dibicarakan itu mungkin tadi kita membicarakannya sama orang lain, tapi lama-lama dari mulut ke mulut sampai kepada orang bersangkutan, ya. Jadi tidak boleh. Di samping memang dia sudah mendapatkan apa yang dia kerjakan, juga efek buruknya menyakiti siapa? Menyakiti keluarganya. Nah, di sisi yang lain, ya kalau orang itu membongkar-bongkar aib orang, menyebar-nyebar aib orang, ya nanti kita juga akan mendapatkan balasan yang serupa. Ya tadi makna daripada hadis tadi itu, ya, siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Nah, kalau dibalik maknanya kan berarti orang yang enggak menutupi aib saudaranya, enggak menutupi seorang muslim, maka aibnya juga akan dibuka, diperlihatkan di dalam atau di depan, ya, halayak di hari kiamat nanti. Para hadirin sekalian rahimana rahimakumullah, di sisi yang lain membicarakan kekurangan, termasuk kekurangan jenazah, aib jenazah itu, ini juga masuk dalam kategori ghibah, ya. Masuk dalam kategori apa? Ghibah. Dan kita sama-sama tahu bahwa ghibah itu adalah dilarang. Ghibah itu adalah sesuatu yang diharamkan. Secara umum demikian, ya. Kecuali nanti dalam beberapa hal yang memang dikecualikan dari yang haram. Tapi secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'do. Janganlah sebagian kalian ghibah kepada sebagian yang lain. Ya. Suatu ketika jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, Rasulullah SAW itu bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah? Tahu nggak kalian apa yang disebut ghibah? Para sahabat mengatakan, qalu, ya, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah kemudian memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Itu engkau menyebut tentang saudaramu, ya, sesuatu yang terkait dengan saudaramu, sesuatu yang dia nggak suka disebut. Jadi menyebut kekurangan saudara kita, kekurangan seorang muslim, itu adalah disebut dengan ghibah. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang aku omongkan itu memang ada pada saudaraku tersebut, memang faktanya begitu, memang kenyataannya begitu? Apa kata Rasulullah? In kana fi ma taqul faqad irtabtahu. Jika memang yang kau bicarakan itu memang ada pada saudaramu tersebut, memang faktanya demikian, maka itulah berarti engkau telah ghibah. Ya, ghibah itu ya begitu, membicarakan fakta kekurangan. Wa illam yakun fi ma taqul faqad bahatta. Tapi jika yang kau bicarakan itu tidak ada pada saudaramu, tidak sesuai dengan kenyataannya, faqad bahatta, ya, maka berarti kamu telah bahatta. Bahatta itu dusta, berarti membuat hoax, membuat kebohongan, ya. Berarti ya lebih besar lagi dosanya, bohong, ya, jelekin tapi bohong. Membicarakan fakta saja itu dosa, gitu, ya. Ya. Maka apalagi kalau membuat kebohongan, membuat hoax yang
menjelekkan, merugikan ya, istilahnya membunuh karakter. Nah, istilahnya apa sekarang itu? Pembunuhan karakter. Ya. Membunuh karakter seseorang. Ya, menjadi jatuh martabatnya. Nah, ini lebih besar lagi. Membicarakan fakta yang itu adalah fakta keburukan yang orang itu kalau tahu dibicarakan nggak suka, maka itulah ghibah. Jadi masuk membicarakan aib mayit itu bisa masuk dalam bab ghibah yang dilarang. Ya. Jadi kenapa harus ditutup ya tadi? Biar kita tidak terjebak pada ghibah ya. Ghibah itu adalah termasuk dosa besar ya, dosa besar. Bahkan dosanya itu bahkan bisa sulit untuk taubatnya itu lebih sulit ya, lebih sulit. Jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullah, sekedar mengingatkan saja ya pembicaraan Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi satu ketika Aisyah itu ngomong pada Nabi, hasbuka min Sofiyah kadza wa kadza. Jadi cukuplah bagimu ya Rasulullah, Sofiyah itu begini-begini. Nah, kata sebagian rawi, Aisyah itu ngomongin Sofiyah maksudnya orang itu pendek. Orangnya apa? Pendek dan faktanya pendek. Faktanya pendek berarti ngomongin kenyataan. Apa kata Rasulullah? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh wahai Aisyah ya, engkau telah mengucapkan satu kalimat seandainya dicampur dengan air lautan, maka air lautan itu akan tercemar karena ucapan itu. Padahal ngomong orang itu pendek gitu. Itu aja. Padahal faktanya pendek, tapi orang pendek diomongin pendek nggak mau Pak ya? Nggak mau. Jadi coba ya, agama kita luar biasa ya. Nah, apalagi kalau bukan sekedar ngomong pendek, tapi dengan narasi-narasi yang menjelekkan itu. Ya. Semakin ini itu lebih besar lagi. Hanya sekedar ngomong fakta saja. Fakta yang orang itu kalau diomongin itu nggak suka, itu bahkan seandainya kalimat itu dicampur dengan air lautan yang sebegitu banyak ya, itu akan tercemar. Apalagi kalau terhadap mayit dia udah nggak bisa kita mau minta maaf sama siapa ya. Oleh karena itu ini perhatian buat kita semuanya untuk tidak membicarakan, menyebarkan sesuatu yang memang kita dapati pada mayit. Nah, sekali lagi kalau jenazah jangan dipoto-foto ya. Jangan dipoto-foto, mandi ini kan ditutup ya. Itu kadang-kadang ada yang nah ini nggak boleh. Ya kadang kan kenapa mandi ini tuh ditutup Pak? Ya biar nggak kelihatan. Malah di syuting malah disebarluaskan. Ini lebih nggak boleh. Berarti nggak ngerti tujuan ditutup tadi. Ini untuk membatasi hanya orang-orang tertentu saja yang itu pun sudah dikasih warning. Yang lihat yang sesuatu yang nggak baik pada itu jangan disebarkan kan gitu. Orang yang sampai Rasulullah menjanjikan tadi, siapa yang dalam hadis tadi itu, siapa yang mandikan jenazah ya, ini perkataan Abu Rafi tadi, siapa yang mandikan jenazah lalu dia menutupi aibnya, Allah ampuni. Ya Allah ampuni dosanya 40 kali. Masya Allah. Jadi ini perhatian buat kita semuanya. Kalau ada proses pemandian jenazah, nah ini diwanti-wanti, diingatkan, termasuk jangan dipoto terus disebar. Ya memang kadang itu di grup keluarga, tapi lama-lama kemana-mana ya. Ya kuliah yang mayit kalau bisa protes akan protes ngapain kamu foto-foto saya mandi kok dipoto kan gitu. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah
babus sholati 'alal mayyit wa tashyi'ihi ya wa khuduri dafnihi ya wa karahati ittiba'in nisa'il janaiz. Ini bab terkait dengan anjuran untuk menyolatkan jenazah, termasuk anjuran untuk menghadiri ya, ikut menghadiri pemakamannya ya, ikut mengantarkan sampai ke pemakaman ya. Jadi kalau ada waktu ya, tidak ada halangan apa-apa, maka seyogyanya ketika ada jenazah saudara kita sesama muslim ya, jamaah, kalau memang kita tidak ada udzur apa-apa, maka seyogyanya kita ikut ya, menyolatkan, ikut mengurusnya ya, sampai menyolatkan sebisa mungkin, bahkan sampai menguburkan, sampai menguburkan ya. Di antara hadis tentang keutamaan bab ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Siapa yang ikut mengantar jenazah sampai menyolatkan, siapa yang ikut mengantar jenazah sampai jenazah itu disolatkan, artinya dia sampai ikut menyolatkannya, falahu qiratun, maka dia berhak mendapatkan 1 qirat, mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana, wa man syahidaha, dan siapa yang ya ikut mengantarnya ya, bukan saja sampai menyolatkan, tapi menyolatkan ia sampai jenazah itu dikuburkan, hatta tudfana falahu qiratani, maka dia mendapatkan 2 qirat. Kila ya, ada yang bertanya kepada Rasulullah, wa mal qiratani, apa yang dimaksud dengan 2 qirat itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, mithlul jabalainil azimaini, yaitu seperti 2 gunung yang besar. 2 gunung yang besar. Maka ketika ada yang meninggal, ya ini musibah bagi keluarga ya, dan bagi rapat dekatnya, anak istrinya. Tapi di sisi yang lain juga ini memberikan peluang ya, kebaikan bagi keluarganya untuk bersabar, untuk tabah, untuk mendapatkan pahala dari itu ya. Mungkin sebelumnya sudah dibahas ya, bahwa kalau seorang muslim mendapatkan musibah atau masuk kematian, kemudian dia istirja, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terus dia berdoa dengan doa, ya Allah, berikan pahala pada musibahku ini dan berilah ganti dengan ganti yang lebih baik, maka Allah akan berikan pahala dan Allah akan berikan ganti yang lebih baik, dan juga banyak keutamaan yang lain. Nah, itu akan didapatkan fadilah-fadilah itu ya, didapatkan oleh keluarga yang sabar ya, tabah menghadapinya, termasuk juga ini memberikan peluang kebaikan bagi orang lain, bagi tetangga, bagi teman-teman, bagi jamaah untuk mendapatkan pahala 1 qirat atau 2 qirat. Nah, kalau hanya sampai menyolatkan dia ikut mengurusi tadi, maka mendapatkan 1 qirat. Kalau sampai menguburkan, maka mendapatkan 2 qirat. Nah, 1 qirat itu seperti gunung yang besar. 2 qirat adalah seperti 2 gunung yang besar. Insyaallah ya. Kalau baca atau melakukan suatu amalia
dapat takaran yang kecil, ini langsung sebesar gunung ya, sebesar gunung. Jadi ini satu kesempatan ya, kalau bisa itu mengupayakan untuk ikut. Ya kalau memang ada halangan ya sekurang-kurangnya ikut sampai sholat biar dapat 1 qirot. Ya, lebih ini lagi kalau kemudian ikut sampai menguburkan agar mendapatkan 2 qirot. Muttafaqun alaih ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Janaiz ya. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini, meletakkan hadis ini dalam Kitabul Janaiz ya, bab fadlis sholati alal janazah wattibaiha, bab keutamaan menyolatkan jenazah dan mengantarkannya, mengiringnya sampai ke kuburan. Para hadirin sekalian rahimanallah, jadi hadis ini adalah anjuran untuk kita semuanya agar turut mengantarkan jenazah ya, kalau bisa sampai kuburan ya. Karena kita tahu bahwa mengurus jenazah ya, itu hukumnya apa? Fardu kifayah ya, fardu kifayah. Harus ada yang melakukannya. Kalau sudah ada yang melakukannya ya, menggugurkan kewajiban yang lain. Tapi kalau tidak ada yang melakukannya, yang mengurusnya, maka menjadi tanggung jawab seluruh kaum muslimin. Kaum muslimin semuanya berdosa karena itu ya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis yang lain ya, Rasulullah SAW bersabda, manittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban, siapa yang mengiring, siapa yang mengantarkan jenazah muslimin, seorang muslim, imanan dilandasi karena iman, wahtisaban juga dilandasi karena ingin mengharapkan pahala ya, wa kana ma'u hatta yusalla 'alaiha ya, dia sampai ya, mengiringnya tadi itu sampai jenazah itu disolatkan, wa yufragha min dafnya, dan bahkan sampai selesai menguburkan jenazah itu, fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini, maka dia pulang dari menguburkannya tadi itu ya, dengan membawa apa? Pahala sebesar 2 qirot. Kullu qiratin ya. Fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini ya. Sebenarnya dia kembali dengan membawa pahala 2 qirot. Kullu qiratin mithlu Uhudin. Setiap qirot itu mithlu Uhudin, seperti gunung Uhud, ya. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a qabla an tudfana, siapa yang menyolatkan jenazah ya, kemudian dia pulang sebelum dikubur, fa innahu yarji'u bi qiratin ya, dia pulang sebelum dikubur, maka dia kembali dengan membawa pahala 1 qirot ya, 1 qirot ya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi landasannya harus karena imanan ya, wahtisaban. Imanan itu tasdiqan bil wa'dil waridi fi. Imanan itu maksudnya dia percaya dengan janji yang disebutkan dalam hadis itu. Ketika dijanjikan seperti ini, yakin betul, enggak sanksi ya. Kadang ada orang disebutkan begini-begini itu kadang-kadang ya kayak sanksi gitu ya. Kalau hadisnya sahih ya udah kita imani, kita percaya dengan apa yang dijanjikan tersebut. Namanya imanan. Kemudian ihtisaban. Ihtisaban itu maknanya di sini ikhlasan lillahi taala. Ikhlas karena Allah taala, wa imtithalan li amriddin, juga dalam rangka melaksanakan perintah agama, wa talaban lis-shawab. Wa talaban lis-shawab, juga dalam rangka ingin mengharapkan mencari pahala ya. La li syai'in akhar min agradid dunya, bukan tujuan yang lain dari
tujuan-tujuan dunia. Jadi jamaah sekalian, rahimakumullah, jadi hadis ini sekali lagi juga menekankan ya anjuran untuk ikut mengantarkan jenazah sejak keluar dari rumah, sejak keluar dari rumah ya, ila antudfan, sampai dikuburkan. Fa inna dzalika a'zamu lil ajri, karena itu adalah sangat besar pahalanya. Wa aqrabu litajyi bi khatir ahlil mayyit. Di samping sangat besar pahalanya juga akan membahagiakan, menyenangkan hati keluarga yang ditinggalkan. Jamaah sekalian, rahimakumullah, dan ikut mengantar ke kuburan, mengiring ke kuburan ini wabil khusus adalah untuk laki-laki, ya, untuk bapak-bapak, ya, untuk laki-laki. Kalau untuk emak-emak, untuk ibu-ibu, untuk wanita, lebih utama tidak ikut. Bahkan ada larangannya. Bahkan ada hadis atau riwayat yang menyebutkan bahwa wanita itu justru dilarang, ya, dilarang apa? Ikut mengantar jenazah ke kuburan. Ini rupanya kalau di Jakarta ini agak apa ya? Sudah membudaya, sudah terbiasa ibu-ibu itu ikut, padahal ada larangannya ya. Artinya meskipun nanti larangan ini diperbincangkan, dibicarakan oleh para ulama, apakah makruh atau apa gitu ya, tetapi yang jelas dilarang. Nah ini khusus bagi kita yang ngaji, yang mengikuti taklim ini ya, menjadi pelopor di dalam ini menerapkan. Artinya kalau ada yang meninggal di antara kerabat, ya, istri kita kasih tahu ya, anak-anak kita, keluarga kita yang perempuan, kita sampaikan bahwa wanita itu yang lebih utama tidak ikut. Kan kita itu ingin dapat pahala kan? Nah, justru dengan tidak ikut itu justru dapat pahala, dapat kebaikan. Kenapa? Ya karena dilarang. Nah, mari kita, larangannya seperti apa? Mari kita baca. An Ummi Atiyah, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat, ia berkata, nuhina an ittiba'il janaizi. Ya. Kami dilarang, ya. Ummu Atiyah ini sahabiah ya, wanita sahabat. Ya, mengatakan kami para wanita itu dilarang oleh Rasul. Kami dilarang untuk apa? Anittiba'il janaiz, untuk mengantar jenazah. Ya. Walam yu'zam alaina, tetapi larangan itu tidak keras. Muttafaqun alaih. Ya. Makna walam yusaddad fin nahyi kama yusaddadu fil muharramat, ya. Jadi apa? Larangan itu tidak sekeras dalam hal yang memang haram itu ya. Karena itu di antara ulama, mayoritas ulama utamanya berkesimpulan bahwa larangan itu makruh ya. Artinya kalau ingin dapat pahala, ingin dapat kebaikan, justru tidak ikut. Nah, kalau ziarah malah nggak apa-apa. Ziarah, makanya sering kita sampaikan ibu-ibu ya, kalau ingin nyolatin monggo, ayo ibu-ibu ikut nyolatin, ikut. Kalau jenazahnya perempuan ikut mandiin, ikut ngafanin. Tapi kalau dan nanti ikut nyolatkan ya. Tapi nggak usah ikut ke kuburan. Nah, kalau jenazahnya laki-laki ya cukup nanti ikut apa? Ikut nyolati. Nah, untuk yang mengantar ke kuburan, saya mensarankan, saya menasihatkan ibu-ibu tidak usah ikut ya. Kenapa? Karena Nabi melarang wanita-wanita pada saat itu untuk mengantar jenazah ya. Meskipun tadi tidak keras larangannya itu. Dan karenanya jamaah sekalian, ya mayoritas ulama berpendapat makruh. Makruh itu artinya kalau dari sisi fikih apa? Kalau dia tidak ikut justru dia dapat pahala. Yang jelas ada larangan tadi. Makanya di beberapa kitab itu disebutkan
Di antara larangan-larangan dalam mengantar jenazah adalah wanita tidak dianjurkan tidak ikut. Nah, kalau di kampung saya, Pak, di kampung saya itu sudah menjadi budaya tidak ikut. Jadi jenazah entah itu suami, entah itu anak, entah itu ibu, entah itu orang tua, wanita nggak ada yang ikut. Meskipun yang meninggal itu ibunya, meskipun yang meninggal bapaknya, meskipun yang meninggal suaminya, nggak ada yang ikut di kampung saya. Ya sudah membudaya tidak ikut. Karena memang dari awal mungkin para tokoh-tokoh agama itu mengingatkan betul bahwa justru kebaikan itu pada tidak ikut tadi. Ya, pada kebaikan dalam bab ini itu adalah pada tidak ikut tadi. Nah, kenapa? Ya prinsipnya wanita itu jamaah sekalian secara umum itu dianjurkan untuk aurat, tidak ikhtilat dengan laki-laki. Sementara kalau ngantar jenazah ya campur dengan laki-laki ya, ngeriung di situ kan campur. Terus yang mikul siapa, Pak? Jenazahnya misalnya perempuan, yang mikul laki-laki atau perempuan, Pak? Laki-laki kan nggak ada perempuan. Jadi ya secara kebutuhan nggak diperlukan juga. Tapi dari sisi larangan tadi justru ada larangannya. Secara kebutuhan yang mikul laki-laki. Nanti yang masuk ke dalam liang kubur, misalnya jenazahnya perempuan, ada nggak? Jenazah perempuan terus yang turun ke dalam itu perempuan, ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada. Nabi sendiri pas putrinya meninggal ya, keluarganya nggak disertakan. Jadi tadi untuk menjaga aurat juga agar tidak ikhtilat, tidak campur aduk laki perempuan. Ya. Para hadirin sekalian, nah kemakruhan hukum mengantarkan jenazah, ya mengiring jenazah sampai kuburan bagi wanita tadi itu utamanya tidak menimbulkan sesuatu yang dilarang. Misalnya dalam kondisi normal itu makruh. Ya. Jadi dalam kondisi tidak ada pelanggaran itu makruh. Tapi kalau ada pelanggaran bisa malah haram gitu ya. Jadi makruh itu seandainya nggak ada ikhtilat, ya, auratnya terjaga, terus nggak ada yang niyaha, nggak ada yang teriak-teriak begitu ya, itu makruh. Tapi kalau malah teriak-teriak di sana karena yang meninggal ini sangat dicintainya, terus nggak tahan sampai pingsan sampai teriak-teriak histeris gitu ya, maka ini justru bukan makruh tapi bisa haram. Dia ikhtilat campur aduk ya dengan pengantar laki-laki yang lainnya, nah ini bisa haram. Makruh tadi itu seandainya tidak menjerumuskan kepada hal yang dilarang ya, itu makruh. Tapi kalau malah mengantarkan pada hal yang dilarang, yang tadinya menurut para ulama, mayoritas ulama makruh, bisa naik level menjadi haram. Oleh karena itu paling aman ya tidak. Sekali lagi kita punya tanggung jawab masing-masing kepada istri kita ya, maksudnya istri kita itu tanggung jawab kita, anak perempuan kita tanggung jawab kita, maka kita beritahu mereka kalau ada jenazah, Bu, misalnya kok kerabat, ya udahlah nggak usah ikut, nanti kalau mau setelah dikubur saja. Judulnya ke sana ziarah. Nah itu, ziarah ya kan selisihnya nggak terlalu lama ya. Kalau sudah selesai, nyusul gitu. Judulnya ziarah. Tapi pas ngantar tadi, itu paling aman tidak usah ikut. Kenapa? Kata Ummu Atiyah, beliau mengatakan kami para wanita dilarang untuk mengantar jenazah. Yang larang Nabi ya, yang melarang Rasulullah SAW. Nah, meskipun ada kata-kata walam yu'zam alina, tidak terlalu keras larangan itu, makanya kemudian mayoritas ulama berpendapat gak haram tapi makruh. Makruh kalau nggak menimbulkan hal yang diharamkan. Tapi kalau berakibat pada perbuatan yang diharamkan, maka yang tadinya sekedar makruh menjadi haram.